Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Bersama saya Vikaris Gloria Eka Sinta, saat ini melayani di Jemaat GKS Simpur. Salam dalam damai kasih Tuhan bagi kita semua. Saya yakin dan percaya saat ini kita tetap dalam keadaan yang sehat, bersukacita di dalam Tuhan. Bersyukur ada kesempatan baik bagi kita semua untuk bersama-sama mendengarkan, menerima, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bagi kita saat ini tertulis dalam kitab Perjanjian Lama, dari Yehezkiel pasalnya yang ke-33, ayatnya yang pertama hingga yang ke-6, dengan judul perikop tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, jika kita mendengar kata penjaga, pada umumnya kita akan berpikir tentang satuan pengamanan atau satpam, polisi, anjing penjaga, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penjagaan suatu tempat penting atau penjagaan suatu barang yang berharga. Akan tetapi saat ini kita bersama hendak berbicara tentang peran kita sebagai seorang penjaga yang ditetapkan oleh Tuhan. Dalam nas kita pada saat ini menggambarkan mengenai tugas penjaga negeri yang biasanya ditempatkan di atas tembok-tembok kota. Mereka harus siaga memantau keadaan di luar tembok kota. Bila datang musuh, para penjaga harus meniup sangkakala sebagai tanda bagi para penduduk yang berada di dalam tembok untuk waspada. Sangat menarik untuk berbicara tentang peran Nabi sebagai penjaga. Seperti kalimat metafora, orang jahat akan mati untuk dosanya. Tetapi jika Nabi tidak memperingatkan orang berdosa dari perbuatan jahatnya, orang itu mungkin mati atas dosa dirinya sendiri. Tetapi Allah akan menagih hutang darah orang ini dari penjaga. Jika Nabi memperingatkan orang jahat dan orang jahat menolak untuk patuh, orang jahat itu pada akhirnya akan mati. Tetapi Nabi dapat menyelamatkan nyawanya sendiri sebagai penjaga. Oleh karena itu, adalah tugas seorang nabi untuk memperingatkan orang jahat. Tetapi pada saat yang sama, ia juga dimotivasi untuk menjaga dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bersama kita diingatkan untuk menjadi penjaga, sama halnya dengan Yehezkiel yang juga diberikan tugas oleh Tuhan sebagai penjaga bagi kehidupan rohani, agar kita selalu berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu kita mau diingatkan, kita adalah menjadi penjaga bagi diri kita sendiri maupun menjadi penjaga untuk orang lain. Menjadi penjaga diri kita sendiri, tentunya kita membentengi, menjaga diri kita dari belenggu dosa dan hidup takut akan Tuhan. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri untuk bisa mendengar, menerima, melakukan serta mentaati firman Tuhan atau perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan ketika kita menjadi penjaga bagi orang lain, berarti kita memiliki tanggung jawab dan bertanggung jawab atas diri orang lain. Setiap kita diberi tugas untuk menjadi pengingat kepada orang lain tentang tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh menjadi berkat
lewat suara kenabian yang diberitakan bagi banyak orang. Agar nama Tuhan senantiasa dipuji, dipermuliakan, sehingga dari itu semua mereka memiliki kualitas hubungan yang terbaik bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, selamat hidup di dalam Tuhan Allah kita. Nyatakan kasih dan pertobatan melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, bahkan napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami nikmati di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sabda firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh hidup di hati kami orang percaya, dan kami akan dimampukan, diteguhkan untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami saat ini Tuhan mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing pribadi, lepas pribadi kami. Terlebih-lebih saat ini secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada di Palimirmo Rei 8. Kami mendoakan majelis jemaat Palimirmo di Rei 8 dengan setiap tugas karya pelayanan mereka. Biarlah mereka terus dimampukan, karunia demi karunia, talenta demi talenta dinyatakan untuk mereka melayani sidang jemaat Tuhan dan melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat, warga jemaat yang ada di Palimirmo Rei 8. Mari Tuhan Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Engkau menuntun, Engkau memberkati, bahkan Engkau memampukan mereka menjalani setiap kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan, tugas, tanggung jawab, sawah, kebun yang mereka kelola dan yang mereka garap, biarlah semuanya itu boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi kerinduan cita, bahkan pergumulan, tantangan hidup mereka, kami mau serahkan hanya di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.